apakah keistimewaan dari restoran Chick-fil-A sehingga keuntungan dari setiap outletnya di Amerika lebih besar daripada keuntungan outlet McDonald's, Starbucks, dan Subway. Bahkan bila ketiganya dijumlahkan menjadi satu. Bagaimana kita dapat mengalami berkat Tuhan tanpa harus hidup secara overloaded, yaitu bagaikan kereta yang kelebihan muatan. Untuk itu, kita perlu memahami 3 alasan tentang keseimbangan antara kerja dan istirahat yang diajarkan dalam firman Tuhan. Keseimbangan yang membuahkan kehidupan yang segar dan berbahagia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, selamat datang di Connexus Ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Dimanapun Anda berada, kami berharap Anda dalam keadaan yang sehat dan bersukacita. Siapkan diri dan hati Anda untuk memuji dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kita semakin akrab dengan Tuhan dan hidup kita disegarkan. Bagi Anda, telah tersedia buku ibadah harian jilid 4 untuk periode bulan Oktober sampai Desember yang akan menolong diri Anda untuk semakin akrab dengan Tuhan. Dapatkan buku tersebut dengan harga Rp70.000 dengan menghubungi WhatsApp di nomor 0811 588 580. Beban dan pergumulan tidak dapat kita hindari. Namun Tuhan selalu ada dan bersedia untuk menolong kita. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765 karena para pendoa gereja kita akan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Mari kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepadanya. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan Anda dengan mengirimkannya ke nomor rekening di layar atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital yang tertera di layar Anda. Di sepanjang bulan September ini, ibadah kita masih membahas tema refresh atau disegarkan. Melaluinya, kita akan belajar bagaimana membangun hubungan yang semakin akrab dengan Tuhan sehingga hidup kita selalu disegarkan. Minggu ini, kita akan membahas topik istirahat yang menyegarkan. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Selamat datang dalam ibadah Connexus. Mari kita arahkan hati kita meninggikan nama Yesus Kristus Tuhan. Dia sumber kekuatan, sumber pengharapan kita. Haleluya! Satu pandang, ku mengharap setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, dan imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku, kau sanggup takut, bersamaku hadiratmu nyata, menenangkan jiwa, tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku, kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru, kaulah segalanya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mari sama-sama nyanyikan. Satu pandang, ku menghadap setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku, kau satukanku, bersamaku hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku, kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru, kaulah segalanya. Tiada yang mustahil bagi orang yang lagi katakan. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru, kaulah segalanya.
imanku, harapan baru, Kaulah segalanya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru, Kaulah segalanya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru, Kaulah segalanya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yeah. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Dan segala sorak-sorai bagimu Tuhan. Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Kami menyembah-Mu saat ini ya Bapa. Biar segala doa kami ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Doaku bagaikan dupa yang harum. Ku angkat tangan memuliakan-Mu. Oh Yesus, pandangi kehidupanku, sebab pengampunan ada dalam-Mu. Firman-Mu kan ku pegang selamanya. Hatiku menjaga perintah Allah. Gelisah yang merontak Kau damaikan. Biar hidupku taati kasih-Mu. Tuhan, Engkau Tuhan, ku sembah Kau selamanya. Tuhan, Engkau Tuhan, ku sembah Kau selamanya. Seluruh ciptaan adalah fana, namun amanat-Mu itu kekal. Firman Tuhan membawa sukacita, sejak surya terbit sampai terbenam. Ya Tuhan, kasih setia ada di rencana-Mu. Jalan-Mu sukar namun terindah. Pengorbanan-Mu tuntun setiap langkahku. Ku bersujud dan rendahkan hati. Mari sama-sama agungkan Dia, katakan Tuhan, Engkau Tuhan, ku sembah Kau selamanya. Tuhan, Engkau Tuhan, ku sembah Kau selamanya. Tuhan, Tuhan, Engkau Tuhan, kami
setiap langkahku, hari-hari bersamamu Tuhan. Haleluya. Salah satu keluhan yang banyak diucapkan orang di dalam beberapa waktu terakhir adalah saya merasa hidup saya overloaded. Overloaded, yaitu kelebihan muatan. Seperti sebuah kereta yang ditarik oleh seekor keledai dan kereta itu kelebihan muatan. Alhasil, kereta tadi kehilangan keseimbangan, terjungkit dan sang keledai terangkat ke atas sehingga kereta tidak dapat terus berjalan. Bukankah keadaan itu menggambarkan kehidupan dari banyak orang? Muatan yaitu dalam bentuk berbagai pikiran, beban kehidupan, kekhawatiran, serta kesibukan yang melampaui batas telah mengakibatkan kehidupan orang bagaikan sebuah kereta yang kehilangan keseimbangan dan ngejomplang. Alih-alih dari terus berjalan, justru kehidupan yang bersangkutan mogok di tengah jalan. Yang saya maksudkan dengan kesibukan di sini bukan selalu dalam arti padatnya kegiatan yang bersifat produktif. Sebab sesungguhnya tidak ada orang yang tidak sibuk. Saya ulang, tidak ada orang yang tidak sibuk. Semua orang, sadar atau tidak sadar, diakui atau tidak diakui, sebenarnya sangat sibuk. Yang membedakan antara orang per orang adalah ia sibuk dengan apa? Ada yang sibuk bekerja, tetapi ada juga yang sibuk bermalas-malasan. Ada yang sibuk memikirkan langkah-langkah yang akan membawa kemajuan dan yang benar-benar akan ia wujudkan. Tetapi ada juga yang sibuk melamun alias mengimpikan impian yang kosong. Ada yang sibuk membicarakan hal-hal yang positif dan membangun iman. Tetapi ada juga yang sibuk ngegosip serta membicarakan orang lain di belakang punggung yang bersangkutan. Artinya, ada yang sibuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, tetapi ada juga orang yang sibuk melakukan hal-hal yang tak berguna. Patut diingat, walaupun kesibukan tersebut adalah untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti misalnya bekerja untuk mencari nafkah, tetapi bila hal itu melampaui batas yang seharusnya, maka dampaknya pasti akan bersifat negatif. Itu sebabnya di dalam beberapa waktu terakhir istilah TATT menjadi sangat populer. TATT yaitu singkatan dari tired all the time atau artinya lelah di semua waktu. Sebagai akibat, pagi hari begitu bangun tidur, orang yang mengalami sindrom TATT akan berkata, lelah sekali. Siang hari sementara bekerja ia mengeluh, capek sekali. Sore hari selepas jam kerja kembali ia berkata, hari yang melelahkan. Malam sebelum tidur kembali ia berkata, hari ini sangat melelahkan sekali. Artinya pagi, siang, sore dan malam yang bersangkutan terus merasa lelah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tidak ada hari di sepanjang pekan yang ia tidak merasa lelah. TATT, tired all the time. Tired atau rasa lelah ini bukan semata-mata diakibatkan karena ia sibuk bekerja. Tetapi juga karena ia sibuk memenuhi pikirannya dengan kekhawatiran. Khawatir ini dan khawatir akan itu. Akibatnya, yang bersangkutan bukan hanya kelelahan secara fisik, tetapi juga lelah secara emosi dan mental. Disinilah pentingnya untuk mengatur keseimbangan dalam kehidupan. Keseimbangan yang sehat antara bekerja dan beristirahat. Keseimbangan yang bukan hanya berdampak terhadap kesehatan jasmani, tetapi juga terhadap kebugaran emosi dan ketajaman dalam berpikir. Bukan itu saja, keseimbangan ini juga akan berdampak terhadap kesegaran rohani dari yang bersangkutan. Singkat kata,
Keseimbangan yang sehat antara bekerja dan beristirahat akan berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara jasmani, jiwani, maupun rohani. Karenanya Allah menetapkan keseimbangan antara bekerja dan beristirahat ini sebagai salah satu dari 10 hukum yang ia berikan kepada umatnya. 10 hukum yang Allah sampaikan di Gunung Sinai, sementara ia menuntun umatnya dalam perjalanan dari Mesir menuju ke negeri Kanaan. Ketetapan ini biasa disebut sebagai hukum Sabat. Dan antara lain ditulis di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Di ayat 9 sampai 10 kita melihat tentang keseimbangan antara bekerja dan beristirahat yang telah saya sebutkan tadi. Di situ Allah berkata, bahwa 6 hari lamanya umatnya akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan mereka. Tetapi pada hari yang ke-7 umatnya haruslah beristirahat. Karenanya hari yang ke-7 tersebut disebut Tuhan sebagai hari Sabat. Sabat artinya adalah time to rest atau waktu untuk beristirahat. Dapatkah saudara melihat keseimbangan antara bekerja dan beristirahat di sini? 6 hari bekerja dan 1 hari beristirahat. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat melihat mengapa kita perlu melaksanakan Sabat. Setidaknya terdapat 3 alasan. Yaitu yang pertama, karena Sabat merupakan perintah Tuhan. Saya ulang, alasan pertama karena Sabat merupakan perintah Tuhan. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi. Dalam perjalanan umatnya dari Mesir menuju ke negeri Kanaan. Allah menyampaikan 10 perintah yang sangat penting. 10 perintah yang ia sampaikan di Gunung Sinai melalui Musa. Dan dicatat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Di antara ke-10 perintah itu, hukum Sabat ia tempatkan sebagai perintah yang keempat. Perintah yang di ayat 8 ditulis sebagai berikut. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, saya duga sementara saya membaca ayat ini, ada di antara saudara yang bertanya, apakah hukum Sabat ini masih berlaku di masa kini? Memang, tidak sedikit orang yang berkata, bukankah sekarang kita hidup di bawah anugerah dan tidak lagi berada di bawah hukum Taurat? Karena itu Sabat tidaklah perlu kita perhatikan dan boleh diabaikan saja. Benarkah pandangan ini? Coba lihat ke-10 hukum Allah tadi. Di dalamnya antara lain disebutkan keharusan untuk menghormati ayah dan ibu, larangan untuk menyembah berhala, membunuh, mencuri, bersaksi dusta, dan mengingini milik sesama. Apakah hukum-hukum ini masih berlaku sampai hari ini? Apakah karena sekarang kita telah hidup di dalam anugerah, maka berarti kita boleh menyembah berhala, membunuh, mencuri, bersaksi dusta, dan tidak lagi perlu menghormati ayah dan ibu kita? Jelas, semua ketetapan Tuhan ini masih tetap berlaku dan wajib kita taati. Berarti, sebagaimana sampai hari ini 9 hukum dari ke-10 hukum tersebut masih berlaku, demikian pula halnya dengan hukum Sabat. Memang di dalam anugerah, orang yang melanggar Sabat tidak akan lagi dirajam dengan batu sampai mati seperti pada masa hukum Taurat. Tetapi
tanpa harus dihukum mati. Sesungguhnya bila orang terus-menerus melanggar hukum Sabat, yaitu bekerja tanpa mengenal istirahat dan mengabaikan keseimbangan hidup, maka ia sama dengan telah membunuh dirinya sendiri secara perlahan-lahan. Mengapa? Karena ia sedang merusak kesehatan tubuhnya sendiri. Tuhan menyadarkan saya tentang hal ini 4 tahun yang lampau. Yaitu ketika saya mengalami penyumbatan pada saluran pembuluh darah yang menuju ke otak saya. Seperti yang pernah saya ceritakan. Hari itu saya baru saja melakukan perjalanan pulang dari Amerika Serikat. Sedangkan istri saya masih tinggal di Amerika menemani anak saya. Dan baru akan menyusul pulang ke Indonesia 2 minggu kemudian. Sesudah menyelesaikan pelayanan, yaitu mengisi seminar selama 3 hari di US Center for World Mission di California. Dan kemudian menempuh perjalanan pulang lebih dari 30 jam. Siang itu saya tiba di kota Bandung. Dengan maksud untuk menghindari jet lag, sesudah menaruh koper di rumah, saya mandi, mengganti pakaian, dan langsung pergi ke kantor untuk bekerja. Sore hari saya pulang ke rumah, makan malam, dan bermaksud untuk kembali bekerja. Namun entah mengapa, saya merasa pikiran saya seperti blank. Saya sulit untuk berpikir, sehingga tidak mampu membuat artikel yang akan saya ketik. Saya berkata pada diri saya sendiri, sebaiknya saya beristirahat, tidur, nanti pukul 2 saya akan bangun dan kembali bekerja. Memang saat itu saya sedang dikejar deadline untuk menyelesaikan artikel yang harus saya tulis. Saya pun berangkat tidur. Pukul 2 pagi saya terbangun dan pikiran saya terasa sangat jernih. Saya berkata dalam hati, nampaknya kemarin saya kelelahan sehingga sulit untuk berpikir. Sekarang saya siap untuk bekerja lagi. Saya bangkit dari tempat tidur, duduk di belakang meja kerja, membuka komputer dan mulai mengetik. Namun heran, huruf-huruf yang saya ketik tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Pikiran saya berkata A, tangan saya mengetik huruf S. Otak saya berkata R, jari saya mengetik huruf T. Apa yang saya ketik banyak yang meleset. Saya coba menggerakkan jari-jari dari kedua tangan saya. Dapat bergerak dengan normal. Tidak ada masalah. Kembali saya mengetik di komputer. Dan seperti yang terjadi sebelumnya, apa yang saya ketik tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Seketika itu juga saya tahu bahwa ada yang tidak beres dengan diri saya. Segera saya mengirim WhatsApp kepada para penatua jemaat untuk memberitahu bahwa saya perlu segera dibawa ke rumah sakit. Huruf-huruf yang saya ketik di handphone saya kacau balau. Dengan bersusah payah, saya mengetik pesan tersebut semampu saya. Dan kemudian saya kirim melalui grup WhatsApp penatua. Pesan itu, walaupun saya kirim menjelang pukul 3 pagi, tapi sempat dibaca oleh 2 orang penatua. Singkat kata, saya segera dibawa ke rumah sakit. 2 hari kemudian, sementara saya masih berada di rumah sakit, Pendeta Gomar Gultom, saat itu ia menjabat sebagai Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, di mana saya menjadi salah seorang ketuanya, datang mengunjungi saya. Dia berkata pada saya, Pak Bambang, Bapak harus mengubah pola hidup Bapak. Bapak bukan Tuhan. Oleh karena itu, jangan beranggapan kalau Bapak beristirahat maka dunia akan berhenti berputar. Ambil waktu istirahat secara teratur. Jangan lagi bekerja tanpa mengenal waktu. Melalui peristiwa itu, Tuhan menyadarkan saya tentang prinsip yang sangat berharga. Yaitu pentingnya untuk memelihara keseimbangan antara bekerja dan beristirahat. Sejak itu secara berkala saya mengambil waktu istirahat sehari seminggu. Kalaupun tidak sepanjang hari, minimal setengah hari dalam hari itu saya gunakan untuk beristirahat. Hampir saja saya mencelakakan diri saya sendiri karena mengabaikan perintah Tuhan tentang keseimbangan yang disebut sebagai hukum Sabat ini. Lebih lanjut, alasan kedua mengapa kita perlu melaksanakan Sabat, yaitu karena Sabat merupakan berkat Tuhan. Saya ulang, alasan kedua, karena Sabat merupakan berkat Tuhan.
Bila Tuhan memerintahkan umatnya untuk mematuhi hukum Sabat, hal tersebut sama sekali bukan dengan maksud untuk mempersulit mereka. Sama seperti ke-9 hukum lainnya dalam 10 hukum yang Tuhan berikan di Gunung Sinai. Bukan dengan maksud untuk menambah beban hidup umatnya. Demikian pula halnya dengan hukum Sabat. Kalau Tuhan melarang umatnya untuk menyembah berhala, membunuh, mencuri, dan yang lain-lain, hal itu antara lain adalah demi kebaikan manusia sendiri. Coba bayangkan, kalau misalnya Tuhan mengizinkan orang untuk mencuri dan bersaksi dusta, betapa kacaunya kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, Ia memberkati hari Sabat dan menjadikannya sebagai berkat bagi umatnya. Hal tersebut ditulis di ayat 11 sebagai berikut. Keluaran pasal 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Di sini disebut bahwa Tuhan memberkati hari ke-7 dan menguduskannya. Kata kudus atau kadas dalam bahasa Ibrani artinya antara lain adalah to set apart atau dikhususkan. Dikhususkan sama seperti kita mengkhususkan sebuah piring untuk digunakan sebagai peralatan makan kita. Karena itu piring tersebut tidak akan digunakan sebagai tempat makan kucing maupun dicampur dengan piring yang digunakan oleh kucing yang kita pelihara. Itulah maksud dari dikhususkan, to set apart atau dikuduskan tadi. Begitu juga dengan hari Sabat. Tuhan memberkati dan menguduskan atau mengkhususkannya. Dikhususkan untuk apa? Untuk manusia beristirahat. Artinya Tuhan mengkhususkan hari Sabat bagi kebaikan manusia. Karena Ia tahu bahwa kita memerlukan istirahat. Hal inilah yang menjadi salah satu pangkal pertentangan Yesus dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi 2000 tahun yang lampau. Kalau Allah mengadakan hari Sabat untuk kebaikan manusia, maka para ahli Taurat dan orang Farisi dengan sifat agamawi mereka justru menjadikan Sabat sebagai beban bagi hidup manusia. Apa yang mereka lakukan? Ini yang mereka kerjakan. Mereka membuat berbagai peraturan dalam kaitan hari Sabat yang harus dipatuhi supaya orang nampak saleh di hadapan orang lain. Sebagai contoh, pada hari Sabat, orang tidak boleh meludah ke tanah. Sebab kalau orang meludah ke tanah dan akibatnya tanah itu menjadi lumpur, maka hal itu dipandang bahwa orang tadi sudah bekerja, yaitu membuat lumpur. Karenanya pada hari Sabat, orang tidak boleh meludah ke tanah, namun harus ke atas batu. Sampai sekarang sifat agamawi seperti ini masih dapat saudara lihat di Israel. Di sana ada yang namanya lift Sabat. Apakah lift Sabat? Lift yang pada hari Sabat akan berhenti secara otomatis di setiap lantai tanpa saudara memicit tombolnya. Jadi seperti misalnya, saya dari lantai pertama akan pergi ke lantai keempat. Saya masuk ke dalam lift Sabat. Saya tidak boleh menutup pintu lift dengan memicit tombol. Sebab kalau saya memicit tombol dan pintu lift menutup, maka itu artinya saya sudah bekerja. Demikian pula saya juga tidak boleh memicit tombol angka 4, yaitu angka dari lantai yang akan saya tuju. Saya harus menunggu pintu lift menutup sendiri. Kemudian lift akan naik dan berhenti secara otomatis di lantai kedua. Pintu lift terbuka. Saya tetap tinggal saja dalam lift karena saya akan naik ke lantai keempat. Pintu lift tertutup lagi dan lift naik ke lantai 3. Di situ secara otomatis ia berhenti dan pintu terbuka lagi. Apa yang saya lakukan? Saya tetap diam saja di dalam lift. Pintu lift tertutup lagi dan lift naik 1 lantai lagi, yaitu ke lantai 4. Lift berhenti, pintu lift terbuka dan sekarang saya keluar dari lift tanpa merasa bersalah. Tanpa merasa bersalah sebab saya tidak melanggar hukum Sabat, yaitu karena tadi saya tidak memijit tombol lift. Sehingga kalau sekarang saya berada di lantai 4, hal itu adalah karena saya terbawa oleh lift.
Dan bukan saya yang meminta lift untuk membawa saya ke sana. Itulah sikap agamawi. Atau hidup dengan peraturan yang dibuat-buat supaya kita nampak saleh. Sikap inilah yang dikecam oleh Yesus. Tuhan Yesus tidak melarang para pengikutnya untuk beristirahat seminggu sekali. Namun yang tidak ia kehendaki adalah kalau orang beranggapan bahwa dirinya akan menjadi saleh karena mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat-buat oleh manusia. Sebab bila hal itu yang kita lakukan, maka Sabat bukan lagi memerdekakan, namun justru membelenggu hidup manusia. Tentang hal ini, di dalam Markus pasal 2 ayat 27, Yesus berkata sebagai berikut. Markus pasal 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia. Dan bukan manusia untuk hari Sabat. Saudara lihat di ayat ini. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Allah mengadakan hari Sabat untuk manusia. Artinya demi kebaikan manusia atau untuk menjadi berkat bagi manusia. Singkat kata, melaksanakan hukum Sabat yaitu dengan menjaga keseimbangan antara bekerja dan beristirahat adalah tidak salah dan memang itu yang Tuhan kehendaki. Ingat, bahwa maksud Allah adalah senantiasa baik bagi umatnya. Dalam hal Sabat, hal tersebut adalah agar hidup mereka dalam keadaan yang bugar secara jasmani, jiwani, dan rohani. Berbeda dengan orang Farisi yang menjadikan Sabat sebagai beban bagi umat Tuhan. Maka Allah justru mengadakan Sabat sebagai berkat, yaitu demi kebaikan umatnya. Itulah sebabnya mengapa kita perlu melaksanakan Sabat. Sekarang, alasan yang ketiga mengapa kita perlu melaksanakan Sabat, yaitu karena Sabat merupakan ungkapan iman kepada Tuhan. Saya ulang, alasan yang ketiga yaitu karena Sabat merupakan ungkapan iman kepada Tuhan. Alasan ini perlu kita sadari. Sebab salah satu penyebab mengapa orang tidak bersedia memelihara keseimbangan antara kerja dan istirahat adalah karena ia tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupannya. Alhasil, yang bersangkutan beranggapan bahwa kehidupannya semata-mata tergantung pada usaha dirinya. Memang, ada juga orang yang menanggapi firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 20 ayat 10 tadi, yaitu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan dengan berkata, bagaimana saya dapat beristirahat? Dengan bekerja 20 jam sehari dan 7 hari seminggu saja, kebutuhan hidupku masih tidak tercukupi. Lalu bagaimana aku dapat bertahan hidup kalau hanya bekerja 6 hari seminggu? Di sini kita harus mengingat anugerah Tuhan dan mengambil langkah sesuai dengan anugerah itu. Itulah yang berulang-ulang Yesus lakukan ketika ia bertemu dengan orang yang menderita pada hari Sabat. Seperti misalnya orang yang menderita bungkuk selama 18 tahun dan dicatat dalam Lukas pasal 13. Orang yang tidak dapat berjalan selama 38 tahun dan ditulis dalam Yohanes pasal 5. Atau orang yang tangannya mati sebelah, yaitu yang dicatat dalam Matius pasal 10. Walaupun semua itu terjadi pada hari Sabat, setiap kali ia tidak tinggal diam, namun menyembuhkan mereka. Tindakan Yesus dalam menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat tersebut merupakan ungkapan dari anugerahnya bagi mereka yang sedang menghadapi situasi yang darurat. Sehingga di situ di dalam anugerahnya ia melakukan pengecualian. Hal ini ia pertegas dengan berkata dalam Lukas pasal 14 ayat 5, yaitu, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat? Hanya saja masalahnya, ada orang yang walaupun anaknya tidak sedang terperosok ke dalam sumur, tetapi dengan sengaja ia malah menggali sumur di hari Sabat. Di situ pengecualian dalam anugerah tadi tentu tidak tepat untuk diberlakukan.
Artinya, kalau saudara tidak dalam keadaan yang terjepit secara ekonomi, dan dengan mengambil waktu istirahat sehari seminggu pun, sesungguhnya kehidupan ekonomi saudara tidak akan kekurangan. Maka adalah tidak sepatutnya saudara meminta pengecualian. Ini sama seperti orang yang hartanya berkelimpahan, namun minta pengecualian, yaitu minta bantuan sembako yang diperuntukkan bagi orang yang berkekurangan. Ingat, kalau kita tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan, sehingga walaupun tidak sedang menghadapi keadaan yang darurat, kita tetap bekerja 20 jam sehari dan 7 hari seminggu, maka nanti kita justru yang akan dirawat di unit gawat darurat dalam rumah sakit, seperti yang pernah saya alami 4 tahun yang lampau. Dampak dari iman kepada Tuhan yang diungkapkan dengan mengambil waktu istirahat sehari seminggu ini dapat kita lihat dalam hidup S. Stuart Cathy. Yang bersangkutan adalah pendiri dan pemilik Chick-fil-A, restoran yang menyajikan roti sandwich dengan isi ayam di Amerika Serikat. Sejak dari awal pendirian Chick-fil-A pada tahun 1961, Stuart Cathy telah memutuskan bahwa semua outlet Chick-fil-A harus tutup pada hari Minggu, yaitu sebagai penghormatannya kepada perintah Tuhan tentang hari Sabat. Padahal seperti yang kita ketahui, hari Minggu merupakan hari di mana keluarga-keluarga pergi makan bersama, sehingga hari itu merupakan hari panen bagi restoran. Apakah karena menghargai keseimbangan antara kerja dan istirahat ini, maka sebagai akibat restoran Chick-fil-A menjadi redup, tutup dan bangkrut? Tidak. Hari ini Chick-fil-A menjadi salah satu rantai restoran cepat saji yang terbesar di Amerika, yaitu dengan lebih dari 2.600 outlet yang tersebar di seluruh negara tersebut. Bukan itu saja, sebagaimana yang dilaporkan oleh majalah Entrepreneur, walaupun tutup di setiap hari Minggu, keuntungan setiap outlet dari Chick-fil-A adalah lebih besar dibandingkan keuntungan outlet McDonald's, Starbucks, dan Subway, bahkan bila ketiganya dijumlahkan menjadi satu. Tuhan setia kepada firman-Nya. Tuhan memberkati orang yang menaati perintahnya dan mempercayai janjinya. Kalau saudara sekarang menyadari pentingnya untuk menjaga keseimbangan antara kerja dan istirahat, maka utarakanlah kesadaran saudara itu pada kolom komen di YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini, yaitu dengan menulis kalimat, orang yang menaati firman Tuhan tidak akan dikecewakannya. Atau kalimat lain yang mengungkapkan keyakinan saudara tentang pentingnya untuk memelihara keseimbangan antara kerja dan istirahat. Tentu setidaknya sekarang muncul 2 pertanyaan dalam diri saudara. Yang pertama, apakah hari Sabat harus selalu pada hari Sabtu atau Minggu? Hal ini sangat tergantung pada situasi saudara. Kalau saudara dapat melaksanakan Sabat pada hari Minggu, tentu itu adalah baik. Tetapi tidak semua orang dapat melakukannya, termasuk diri saya. Hari Sabtu dan Minggu bagi para gembala jemaat justru merupakan hari yang sangat sibuk. Yaitu karena kami harus melayani dalam ibadah akhir pekan. Oleh sebab itu pada umumnya di seluruh dunia, hari Senin merupakan hari libur bagi kantor gereja. Karena itulah hari bagi para pelayan Tuhan untuk mengambil waktu Sabat. Jadi saudara dapat menentukan hari Sabat saudara sesuai dengan ritme kehidupan Anda. Yang penting adalah sisihkan waktu sehari dalam seminggu sebagai hari Sabat. Kalau menyisihkan waktu sehari sangatlah sukar, mulailah dengan menyisihkan minimal setengah hari di dalam seminggu. Lakukan hal itu sampai saudara dapat mengatur ritme kehidupan Anda. Sehingga saudara dapat memiliki waktu sehari penuh untuk melaksanakan Sabat di setiap minggu. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah yang harus saya kerjakan pada hari Sabat? Menjawab pertanyaan ini adalah mudah, yaitu dengan mengubahnya menjadi apakah yang tidak boleh saya lakukan pada hari Sabat. Dengan melihat firman Tuhan dalam Keluaran pasal 20 ayat 10 yang sudah kita baca tadi, kita akan mengetahui bahwa pada hari Sabat kita jangan bekerja. Artinya
Bukan saudara tidak boleh beraktivitas, tetapi tinggalkan semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan atau profesi saudara. Gunakan waktu itu untuk keluarga saudara. Seperti membersihkan rumah, bercengkrama dengan keluarga, berolahraga, mengerjakan hobi saudara, menikmati keindahan alam, atau hal-hal lain yang sehat dan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Singkat kata, bukan berarti di sepanjang hari Sabat, saudara terus berdoa, berpuasa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau saudara mau melakukannya, boleh saja dan tidak dilarang. Tetapi Sabat adalah waktu untuk beristirahat, di mana saudara dapat menikmati dan mengagumi kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Sehingga dengan demikian, relasi saudara dengan Tuhan dan sesama akan disegarkan. Hidup saudara dalam keadaan yang utuh secara jasmani, jiwani, serta rohani. Dan kehidupan saudara benar-benar menjadi bugar. Dengan demikian berarti dari sejak bulan yang lalu kita telah mempelajari 6 hal yang perlu kita lakukan untuk memelihara relasi yang bugar dengan Tuhan. Relasi yang dipulihkan oleh anugerah Allah dalam Yesus Kristus. Yang perlu kita pelihara dan jaga secara bertanggung jawab. Ke-6 hal tersebut adalah yang pertama, waktu hening atau silence and solitude. Yang kedua, yaitu merenungkan firman Tuhan. Dengan membaca Alkitab bukan seperti membaca surat kabar, tetapi bagaikan membaca surat cinta dari Tuhan. Yang ketiga, yaitu doa yang membangun keakraban dengan Tuhan. Termasuk di dalamnya yaitu doa dengan satu kalimat. Yang keempat, yaitu melakukan ibadah harian. Yang kelima, berpuasa secara berkala dan teratur. Yang keenam, yaitu melakukan hari Sabat. Lakukanlah semua itu dalam kehidupan saudara sehari-hari. Keenam hal ini tidak akan membawa manfaat bagi diri saudara kalau hanya sekadar berakhir sebagai pengetahuan. Praktekkan. Sekali lagi, praktekkan. Dan saudara akan melihat kehidupan Anda menjadi lebih segar. Alhasil, masa sukar yang sepanjang apapun tidak akan membuat hidup saudara menjadi layu. Tetapi bagaikan pohon yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Dan apa saja yang saudara lakukan akan Tuhan berkati dengan keberhasilan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya niatanmu, rancanganmu, pikiranmu, kehendakmu selalu yang terbaik bagi anak-anakmu. Apapun yang kau perintahkan selalu demi kebaikan kami. Dan agar melaluinya namamu dimuliakan. Oleh sebab itu kami percaya, kalau Tuhan yang berjanji bahwa Engkau akan memelihara hidup kami, kalau kami menjaga keseimbangan antara kerja dan istirahat, sebagai ungkapan dari iman kami kepadamu, Engkau tidak akan pernah ingkar janji. Tuhan Yesus, di dalam Engkau kami mendapatkan sejahtera, istirahat dan damai yang sesungguhnya itu. Karena di dalam Engkau telah memperdamaikan kami dengan Allah Bapa melalui pengorbananmu. Sehingga relasi kami dipulihkan dengan Allah. Relasi kami dengan sesama juga dipulihkan. Relasi kami dengan diri kami sendiri juga dipulihkan. Di dalam Engkau ada pemulihan. Oh Tuhan Yesus, karya pemulihan-Mu tetap berlaku sampai hari ini. Oleh sebab itu saya berdoa untuk mereka yang dalam hari-hari ini merasa terbeban berat, overloaded oleh berbagai pikiran dan kekhawatiran. Ulurkan tangan-Mu yang meneduhkan itu. Ulurkan tangan-Mu yang membarui dan menyegarkan itu. Tuhan Yesus, di saat kami menghadapi jalan buntu, sesungguhnya kami tahu di balik semua itu sudah ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Karena itu saya berdoa, ulurkan tangan kuasa mujizat-Mu. Membuka jalan di saat tiada jalan. Menyembuhkan mereka yang dalam keadaan menderita.
menyembuhkan rumah tangga, menyembuhkan ekonomi, menyembuhkan jasmani, menyembuhkan hati, menyembuhkan masa depan dari semua orang yang memanggil namamu ya Tuhan Yesus. Karena di dalam Engkau ada keselamatan yang sempurna. Tubuh, roh, dan jiwa kami Engkau selamatkan melalui pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, saya menyerahkan masa depan dari semua anak-anak-Mu. Sesuai dengan janji-Mu, limpahi hidup mereka dengan berkat-Mu. Di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Kami percaya pujian dan firman Tuhan yang telah kita ikuti akan menumbuhkan kedekatan kita dengan Tuhan dan menguatkan iman kita semua. Mari kita ikuti informasi berikut ini. Jangan lewatkan untuk mengikuti ibadah doa pagi yang akan menolong Anda untuk membangun keakraban dengan Tuhan serta memperkokoh iman Anda. Ibadah doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 secara live streaming melalui YouTube channel Doa Fajar Pengharapan. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetaplah disiplin di dalam menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kami menantikan kunjungan Anda berikutnya. Sampai jumpa. Saudara-saudari, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Allah yang baik, kepadamu kami menaikkan pujian dan syukur kami. Allah yang mengasihi kami, kepadamu kami menaikkan ucapan syukur kami, karena Engkau telah berkenan menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur di tengah masa yang tidak mudah ini, kami tetap dapat beribadah kepada Tuhan, memuji dan meninggikan Tuhan, Allah yang layak untuk diagungkan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami, untuk kami menjalin relasi yang semakin indah dengan Tuhan, karena mempraktikkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena oleh anugerah-Mu kami dapat mengenal diri-Mu. Oleh kemurahan-Mu ya Tuhan, kami dapat membangun relasi yang semakin akrab dengan Engkau yang mengasihi kami. Sekarang kami berdoa untuk umat-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati hidup mereka, keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka. Engkau menjauhkan umat-Mu dari segala mara bahaya, menyembuhkan mereka yang sakit. Kami menyerahkan hidup kami ya Tuhan di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu, karena kami percaya kalau Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kami, maka keberhasilan dan kemenangan menjadi milik setiap kami. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu
yang sudah dan yang akan memberikan persembahan, baik persembahan ucapan syukur maupun persepuluhan. Limpahkanlah berkat-Mu ya Tuhan dalam kehidupan umat-Mu. Dan dengan keyakinan akan kemurahan Tuhan, kami berdoa, kiranya berkat dari tempat yang maha tinggi dilimpahkan dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin.